Bismillah. Kita di video kali ini kita belajar tentang menulis huruf hijaiyah dalam khat nas. Baik, huruf yang pertama kita langsung mulai, yaitu kita menulis huruf alif. Huruf alif kita mulai seperti ini, kemiringannya sekitar 80 derajat ya, sekitar 80 derajat kemiring, dan ukurannya itu sekitar 4 titik. Ini kalau khat nas. Dan sebagian penulis khat juga dalam khat nas ini, mereka menulisnya dengan khat nas dengan apa? Dengan 5 titik. 5 titik panjangnya ya. Ini untuk cara menulis garis yang horizontal. Kita di sini ada berapa kaidah, mungkin kita berapa pola. Ini mungkin pola yang pertama ada ukurannya 1,5 titik. Nah, ini pola nomor 1 ya. Kemudian lebih besar sedikit, ini ukurannya 2 titik lebih. Nah, ini pola kedua ya. Pola kedua. Kemudian yang berikutnya ukurannya lebih besar lagi, yaitu ukurannya dengan 3 titik. 3 titik. Ini ukuran pakai kalam khat ya. Ini nomor 3, pola yang ketiga. Kemudian yang berikutnya yaitu lebih besar lagi, ukurannya lebih gede, itu ukurannya sekitar 4 titik. 4 titik. Nah, ini pola keempat ya. Pola yang 4 ini akan masuk ke beberapa huruf hijaiyah. Di antaranya mungkin kita akan ambil satu persatu nantinya, dan di antara huruf tersebut ada yang masuk di pola yang pertama, pola kedua, yang pola ketiga, pola keempat. Tapi pola yang pertama kita perhatikan, ini pertama. Ini pola yang pertama. Contohnya huruf apa aja masuk di huruf apa aja. Nah, ini masuk di huruf ba. Contohnya ba, ta, sa. Ba, ta, sa. Jadi huruf ba, ta, sa itu, ini pola yang pertama ya. Di ini ukuran di bawahnya tuh, kemiringannya, kelengkungannya itu sekitar 1,5 titik, dan ukuran lebarnya itu 4 titik. Ini pola yang pertama ya, tadi 1. Begitu juga dengan fa, akan tetapi bedanya di kepala. Kepala ada sekitar kaus sedikit terus turun. Nah, ini yang kedua ya. Ini ketiga, model kayak ba, ta, sa tadi. Ini pola yang pertama tadi. Kalau kita perhatikan di atas pola yang pertama, dengan tambahan yang seperti ini, yaitu ada kelingkuan awas yang dengan tambahan huruf ba yang kayak tadi. Begitu juga dengan tangkai huruf ro yang di atas, itu masuk pola yang pertama ya. Kayak gitu. Ukuran huruf ro kemiringannya itu sekitar 3 titik. Sekitar 3 titik. Ini pola yang pertama ya. Setelah huruf ra, kita huruf ra, za, kita pindah ke huruf waw. Huruf waw ya, awas tadi seperti fa ya, lengkungan. Kemudian turunkan, itu yang pola yang pertama. Kemudian bentuk ra seperti ra tadi. Nah, ini pola yang pertama tadi. Baik, nun juga
ini huruf nun, ukuran di dalamnya yaitu kurang lebih di perutnya itu 3 titik. Perhatikan itu tangka yang pertama sama tangka yang kedua itu sekitar nggak sama panjangnya, nggak sama tingginya, ada sekitar kurang lebih 1 titik. Tapi berikutnya yaitu huruf ba mim atau ya mim, ba mim atau ya mim. Juga masuk di huruf baya. Ini masuk juga di huruf baya. Tapi yang pola yang kedua, kita perhatikan ini masuk di huruf dal, yaitu 2 titik setengah, kemudian di bawahnya itu ada nokta tain 2 titik lebih, kemudian di bawahnya itu 2 titik ukurannya. Begitu juga dengan huruf kaf alif, kita bentuk seperti ini, kita naikkan kemudian kita tambahkan garis kaf. Ini pola yang kedua ya. Ukuran lebarnya kaf itu kurang lebih 2 titik. Kemudian kita pindah ke pola yang ketiga. Pola yang ketiga itu ada 3 titik, 1, 2, 3, ada 3 titik. Masuk di huruf apa aja? Di antaranya yaitu dia masuk, salah satunya yaitu masuk di huruf H. Tapi kita gambar ulang, kita tulis ulang. Seperti ini modelnya, ini yang pertama, kemudian ditambah seperti ini, kemudian ditambah seperti ini. Perhatikan. Oke, kita mungkin pisah-pisah, tapi kita mungkin pisah-pisah. Ini ada tambahan tadi, ya seperti itu isi di perut H-nya. Satu, dua, pertama. Tapi yang pola yang keempat, perhatikan ini ukurannya tadi yaitu 4 titik. Tapi ikhlas kalian, ini nomor 4, pola yang keempat, masuk ke huruf apa aja? Kita dapatkan ini masuk di huruf lam alif al-mufrad. Ini lam alif sendirian. Ini harakah ini, garis ini, perhatikan. Ini yang dimaksudkan, bukan alifnya, bukan lamnya. Ini nomor 4, pola yang keempat. Kemudian masuk juga di bentuk lam alif. Kita bentuk dari kita tulis dulu alifnya. Kalau tadi kita tulis dulu lamnya, ini lam alifnya dulu, baru kemudian kita tulis alif. Ini garisnya, ingat, perhatikan ini lurus. Kalau kita tarik garis lurus itu seperti ini modelnya. Kalau kita bentuk alif di sini, kalau juga alif al-muntahi, alif yang berada di akhir itu, misalnya ada lam sebelumnya terus ada alif. Ini alif. Ini pola yang keempat. Dan juga masuk di huruf apa teman-teman? Huruf kaf. Huruf kaf yang berada di awal ya. Huruf kaf berada di awal kata, Misalnya di sini kaf bersambung dengan huruf waw. Kita perhatikan di sini, kalau tarik garis lurus, huruf waw itu tidak keluar dari huruf kaf. Begitu juga dengan huruf ra. Tapi kita pindah di huruf H. Tapi kita tadi udah selesai ke 4 pola. Ini mungkin pola selanjutnya lagi. Ini pola pertama, ini pola yang kedua. Ini H.
Nomor satunya seperti bendera, ya seperti ini seperti bendera. Kemudian kita kembalikan ke belakang, agak ke tengah, terus turunkan ke bawah, ya turunkan baru tarik, nah, seperti ini. Lihat gerakan ujung pulpennya ya. Kalau kita tarik garis lurus, nah, seperti ini. Di sini ukurannya seperti ini, kurang lebih ukurannya di ini setengah titik. Sini juga setengah titik. Nah, di sini titik kecil, di sini juga titik kecil. Tingginya itu sama seperti alif, jim, ha, kha, itu tingginya sama seperti alif. Berapa tadi? Itu 4 titik. Tapi kita pindah ke huruf ain. Ini pertama kali ya, bentuk kayak paruh burung apa elang. Kemudian kita itu yang gerak kedua, pola yang kedua. Terus yang berikutnya itu sama kayak hal tadi ini. Satu, dua. Ini huruf ain dan ghain. Ini pertama. Kemudian kita tambahkan pola kedua, baru kemudian kita tarik dari atas. Ingat, dari atas, jangan pas. Nah, kita lebihkan ke atas, baru kemudian kita tarik. Ingat, lihat ujung penanya, kemudian kita tarik garis lurus. Ini yang lebihnya ini, kalau kita tarik garis lurus itu 1 titik kurang lebih. Kemudian kita ya tarik garis lurus antara ini, ujung ini sama ini sekitar setengah titik. Di sini 2 titik. Di sini perut ainnya itu di atas 2 titik. Yang ini sama kayak ha tadi atau jim tadi, setengah titik. Nah, dari sini ke bawah itu ukurannya alif, yaitu 4 titik. Kita pindah ke sin. Ini ukurannya 1 titik, 1,5, dan terakhirnya kalau antum perhatikan ini nun, sama kayak nun, sama persis kayak nun, itu 3. Antum perhatikan ya, ini bentuk sinnya seperti. Tapi kita lihat sod 1, 2, perhatikan huruf sodnya, cara menulis huruf sodnya 3, baru kemudian kita tambah dengan huruf nun. Tapi kita ulangi, 1, 2, 3, oke, 4, kita bentuk nunnya. Seperti ini huruf sod, begitu juga dengan huruf dot. Ukurannya 1, 2, 3 titik. Tapi ukuran ini itu 1 titik. Lingkungannya, kemudian ini juga 1 titik. Kemudian di bawahnya itu sekitar 2 titik. Di antara perut sinnya dengan kayak bentuk nun yang ke bawah itu 2 titik ya. Kemudian kita pindah ke huruf ta, itu sama kayak sod dot tadi, 1, 2, 3 ya, seperti ini. Oke, seperti itu, seperti ini ya. Kita bentuk dulu ujungnya agak keruncing, baru kemudian kita tarik pas, jangan di agak ke perutnya sedikit. Itu ukuran antara bawah sama itunya, yaitu 1 titik. Tapi kita ulangi, 1, 2, 3. Ini huruf sod, ini huruf sod, penulisannya sama kayak to tadi. Kita ulangi to-nya, 1, 2, 3, seperti itu. Baru kemudian kita tarik alif dari atas, garis lurus, bukan alif sih. Itu ukurannya sekitar 1 titik antara garis dengan ujung bawahnya
awal pertama kali kita letakkan pulpen tadi. Di sini juga tolong diperhatikan garis ya, tolong diperhatikan garis. Type to alif, penulisannya seperti ini, to alif ya, penulisannya seperti ini. Begitu juga dengan zo alif, zo alif. Type berikutnya itu kita tulis huruf kaf, yaitu kita bentuk alif dulu, kemudian bentuk ba yaitu 4 titik tadi, kemudian agak bentuk seperti hamzah. Begitu jadi lam, kita tulis ini lam, kita tulis alif dulu, terus bentuk nun. Perhatikan, kalau kaf tadi yaitu alif sama ba, kalau lam itu alif sama nun. Perutnya nun itu 3, 1, 2, 3, 4, itu alif buat kaf. Begitu juga perutnya itu ukurannya 4 titik lebarnya, batasa. Tapi kita perjelas dulu tulisannya. Tapi ada kaf juga begini bentuknya. Nah, perhatikan ya, kita tarik, kemudian kita naikkan kalau kita mau tambah alif. Tapi ini antara garis atas sama garis bawahnya itu tidak lebih dari 1 titik. Yang ini, yang awal tadi itu ukurannya 3 titik. Ini ukurannya sekitar, panjangnya itu sekitar 6 titik. Sekitar 6 titik. Ini juga di bawahnya sekitar 6 titik. Tapi misalnya kita tulis kutub. Ini ba, ta yang di tengah, kutub, ini ba. Ini ba tadi ukurannya 4. Tapi kita bentuk huruf mim 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. Ukurannya 2 titik di sini, kemudian yang kedua 2 titik juga, kemudian yang ketiga alif itu 4 titik, 1, 2, 3, 4. Kemudian mim dengan bentuk yang lain 1, 2, kemudian turunkan. Tapi ada juga bentuk mim yang lain, yaitu seperti ini, ini seperti dengan mim yang pertama tadi. Tapi ada juga mim yang di tengah, penulisannya seperti ini, di akhir, bukan di tengah. Dan juga ada penulisan mim juga seperti ini, lam mim, dengan bentuk yang seperti ini. Banyak bentuk penulisan mim. Ada juga penulisan mim seperti ini. Lam mim. Kemudian kita tarik ekornya. Tapi kita pindah ke huruf H. H seperti ini. Kemudian kita kembalikan seperti ini. Tapi ukurannya ini kurang lebih tingginya 1 titik ya. Ini juga tingginya 1 titik. Panjangnya yang pertama, garis pertama 3. Nah, kemiringannya itu 3, 1, 2, 3. Begitu juga dengan kemiringan yang kembalinya, garis kembali.
itu 3. Tapi kita lihat ada bentuk yang lain, agak miring. Ini bentuk yang kedua. Ini ukurannya sama, tingginya 1 titik lebih. Adapun di bawahnya nggak ada ukurannya. Tapi misalnya kita tulis hamim di sini, hamim seperti ini, ini ukurannya tadi 3 titik. Tapi masuk juga di bentuk haro, kita bentuk haro, ini rawnya, kita bentuk ekornya. Kurang bagus sih, maafkan. Masuk juga di, kita tulis di H. Ini penulisan H, jim, bentuknya sama semua ya. Tapi ini misalnya kita bentuk kalimat hujratun, yaitu artinya kamar, hujratun. Penulisan ta marbuta seperti itu, perhatikan dari kanan ke kiri. Tapi ini kita bentuk dal. Kita udah perhatikan tadi, dal yang berada di akhir kata itu dia tidak berada di pas garis, dia di atas garis. Dia di atas garis, antum perhatikan, itu di atas garis sekitar kurang lebih setengah titik. Kecuali didahului oleh huruf lam, maka huruf lam turun agak sedikit ke bawah, kemudian dalnya kita tulis pas perut dalnya itu di garis. Penulisan huruf ro seperti ini. Ini panjangnya 4 titik. 4. Dan di atasnya tuh ukurannya sekitar 1 titik. Misalnya kita tulis kalimat atau kata bahrun, ini ada wasla, ada bentuk lingkungan mukantarah, lingkungan yang sangat lingkung, kemudian kita bentuk hanya, kemudian bentuk ro. Bahar. Tapi di sini kita nulis sin, ini bentuk apa? Misalnya kita tulis ini bab, baba. Tapi itu yang kalau berada di awal bersambung dengan huruf lain seperti itu. Beda ketika dia bersambung dengan huruf ro seperti ini, huruf ro, ba ro, perhatikan, ba ro. Baro itu di atas garis, begitu juga dengan banin. Itu perhatikan, banin itu penulisannya hampir dengan banyak, itu hampir kayak ro, kayak baro tadi. Tapi baha, kalau di khatrika seperti ini. Tapi bakaf kita, bakaf seperti ini banyak, perhatikan untuk bakaf. Kemudian kita kembali, kita tulis ekornya.
Tapi bajim kita tulis, ini waslah kausi ya, kita bentuk tuh muqantara, kemudian kita bentuk jimnya. Ini enggak waslah muqantara ya, lengkungan yang lengkung gitu. Kalau kausi ya itu lengkungnya nggak terlalu lengkung, dia kayak lengkungan anak panah. Kemudian kita bentuk jimnya, ini bajim. Ukurannya ingat, ekornya itu 1 titik. Ini muqawwasa, waslah muqawwasa itu di atas ekornya, seperti misalnya penulisan bamim. Kemudian waslah muqantara, di sini kita tulis misalnya kita tulis bahrun. Ini waslah nazilah, ini seperti ini namanya ha. Perhatikan, ini ra, ini ukurannya 1 titik. Di bawah kita bentuk, ini misalnya ba, misalnya kita tulis baitun, penulisannya seperti ini, ada 3 gigi, seperti gigi. Yang kedua itu kita bentuk lebih tinggi, misalnya bait atau bintun, penulisannya seperti ini. Yang ingat, yang gigi yang menaikkan ke atas kedua itu dia lebih tinggi, naiknya lebih tinggi seperti ini. Tiba seperti ini. Misalnya sin yang bersambung dengan huruf ra, misalnya ini adalah ujungnya sin yang bersambung dengan huruf ra, penulisannya seperti ini. Atau sod, bentuk ra. Ini kita tulis misalnya sodro ya, huruf sod sama ra. Ingat, sod itu penulisannya seperti ini. Ini kita tulis sin. Tapi berikutnya mungkin kita tulis sin seperti ini, sama kayak tadi. Ro atau non, kita bentuk sin. Itu kita ini sin penulisannya. Nah, itu ya. Kemudian kita naikkan, kita bentuk kayak waslah muqantara, lingkungannya itu misalnya sin jim atau ha atau kha. Misalnya penulisan sajaratun atau kata yang lain.
ukurannya seperti ini. Ini ukurannya berapa? 3. H tingginya atau jim itu tingginya 4 titik. Itu ukuran alif. Tapi kita tulis sin ro. Oke, sin ro ya, kita tulis sin ro. Seperti ini. 1, 2, 3 ada 4, kurang lebih ukurannya 4 ya. Ini ukurannya 1 titik, ini 1,5, kemudian yang awal 1 ya. Begitu juga dengan kita short ini short ro atau short jim atau short h. Ini kita bentuk jim atau h atau ho ya. Tarik dia ujung spidolnya. Ini ada 3 titik ukurannya tadi, udah malum. Kemudian kita mungkin tulis berikutnya itu sin ya. Sin jangan ditambah giginya ya. Sin ya itu seperti ini. Begitu juga dengan sin jim tadi, sin ro itu giginya diperhatikan. Tapi kita bentuk sin h 1, 2 giginya, 3 ini H, bentuknya seperti ini hanya cantik kan. Atau sin H yang kedua modelnya seperti ini desainnya. Ini sama H juga. Dan kita menulis angka di sini ya, angka 1 seperti ini, kemudian angka 2 seperti ini, perhatikan. Kemudian ini angka 3, oke. Kemudian yang angka 4 kemudian angka 5, angka 6, perhatikan, angka 7, tapi angka 8, tapi angka 9, seperti ini, dan terakhir yaitu sifar atau 0. Oke, terima kasih.